Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari, pada sesi kali ini saya akan menyampaikan tentang metode penelitian konten analisis atau analisis isi. Jadi definisi dari konten analisis atau analisis isi adalah metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari teks gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten, yang tampak maupun tidak tampak, yang tersurat maupun yang tersirat. Analisis isi, konten analisis memandang data sebagai gejala simbolik untuk yang berisi makna, referensi, konsekuensi, dan keinginan-keinginan penulisnya. Secara praktis, konten analisis digunakan untuk berbagai macam tujuan seperti menjembatani isi dari komunikasi, membandingkan media atau level dalam komunikasi, mendeteksi propaganda, menjelaskan kecenderungan dalam konten komunikasi, dan lain-lain. Ini diungkapkan oleh Weber pada tahun 1990. Saudara-saudari, tahapan penentuan dari penelitian metode analisis konten, yaitu yang pertama penentuan unit analisis. Penentuan unit analisis yaitu memisah-misahkan data menjadi bagian-bagian yang selanjutnya dapat dianalisis. Ingat, saat saya memberikan materi tentang spiral data analisis yang diungkapkan oleh Creswell, di situ bagaimana data hasil wawancara itu dikode-kode, lalu kemudian dikategori-kategorikan, dicari temanya, lalu kemudian dihubungkan antar kategori antar tema-tema itu. Mirip seperti itu. Jadi apa yang ada di teks-teks itu kita bagi menjadi bagian-bagian. Umpamanya kita mau meneliti tentang pendidikan akhlak atau penyucian jiwa menurut Imam Ghazali. Nah, di situ kita baca Ihya, kita baca Kimya atau Sa'ada, Minhaj, dan kitab-kitabnya yang lain. Kita analisis, kita pisah-pisah menjadi bagian-bagian. Penentuan unit analisis berdasarkan pada unit sintaksis yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Nah, apa kata-kata kunci yang ada di dalam kalimat-kalimat, tulisan-tulisan yang ditulis oleh Imam Ghazali tersebut. Unit yang terkecil dalam penentuan unit analisis ini kita bisa kata. Yang pertama kata kunci. Sedangkan unit yang lebih besar berupa frase. Frase itu seperti jiwa tenang. Jiwa tenang itu adalah frase. Kalimat paragraf dan wacana. Ini menurut Zudi pada 1993. Zudi ini seorang ibu, Darmiati Zudi. Bukan bapak-bapak nih. Mungkin ini nama suaminya atau bapaknya. Berikutnya tahapan pengumpulan dan pencatatan data. Proses pengumpulan data dilakukan melalui proses pembacaan dan pencatatan. Hal tersebut dilakukan karena sumber data merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan unsur intrinsik. Dalam tahap ini, data yang telah didapat melalui pembacaan berulang-ulang kemudian diklasifikasi berdasarkan unsur-unsur intrinsik, icon, indeks, dan simbol-simbol. Nah, kita buat icon-icon, bagan-bagan, dan simbol-simbol untuk memperjelas dari data-data hasil bacaan kita. Yang berikutnya tahapan memaknai data atau inferensi. Inferensi merupakan kegiatan memaknai data sesuai dengan konteksnya. Hal ini dikarenakan makna sebuah teks berhubungan dengan konteksnya. Jadi kalau kita berbicara tentang jiwa yang tenang umpamanya, maka konteksnya adalah seseorang manusia dalam mengabdi kepada Allah itu melalui tahapan-tahapan nafsul ammarrah, lawama, mulhima, kemudian nafsu mutmainnah. Bukan jiwa yang tenang karena angin sepoi-sepoi, jiwa yang tenang karena dipuji-puji,
jiwa yang tenang karena macam-macam. Tetapi konteksnya itu adalah dalam kita mempelajari penyucian jiwa di dalam Islam, kan begitu. Inferensi dilakukan terlebih dahulu dengan memahami makna konteks yang ada di dalam teks. Ya, seperti saya jelaskan, barusan saya contohkan. Dilanjutkan dengan pemahaman makna di luar teks yang didukung dengan teori struktural, yakni dari unsur-unsur intrinsik seperti alur, latar, penokohan, tema, dan teori semiotik, yakni tentang icon, indeks, dan simbol. Jadi alurnya ya seperti tadi, bahwa alur kita memahami bahwa jiwa yang tenang itu adalah salah satu tahapan untuk pembersihan jiwa. Nah, itu karena ada alurnya, alur sebelumnya, kalimat-kalimat itu diucapkan dari mana, ditulis bagaimana. Latarnya, latar itu bisa waktu, bisa yaitu tadi teks kitab suci, bahwa penyucian jiwa itu berhubungan dengan kitab suci. Penokohan, umpamanya Imam Ghazali kalau di dalam Ihya Ulumuddin sering menggunakan terma-terma kerajaan, terma pemerintahan untuk membuat satu ilustrasi dari bagaimana berprosesnya jiwa kita itu. Dan teori semiotik, yakni tentang icon, indeks, dan simbol-simbol. Mungkin ini perlu dilakukan kalau penelitiannya adalah sudah melibatkan buku-buku yang berisi gambar-gambar dan yang lain. Berikutnya, tahapan analisis data. Kegiatan analisis ini meliputi membaca, mencatat data, membaca ulang, mengidentifikasi data, mengklasifikasi data, membahas data, penyajian data, dan penarikan inferensi. Jadi sebagaimana penelitian kualitatif yang saya sampaikan kemarin, kita perlu untuk memperdalam dari bahan-bahan yang sudah kita peroleh dari wawancara. Kalau ini kita peroleh dari buku-buku, dari teks, atau dari rekaman pidato dan yang lain-lain. Bagaimana keabsahan data, validitas data untuk konten analisis ini? Maka penelitian ini menggunakan reliabilitas iterator, yaitu dengan membaca berulang-ulang teks yang menjadi subjek penelitian, dan expert judgment, yaitu peneliti berusaha mendiskusikan hasil pengamatan, hasil pembacaan, hasil kesimpulannya dengan para ahli. Jadi tidak hanya sekedar sebagai satu hasil karya sendiri, tetapi didiskusikan, umpamanya dengan membuat FGD atau focus group discussion dengan para ahli. Itu adalah satu proses yang bisa saling berinteraksi, yang tidak sebagai tahapan 1, 2, 3, tetapi sebagai tahapan interaktif yang bisa berulang dan berputar. Saudara-saudari, di dalam analisis konten ini juga dikenal namanya kerangka kerja. Krippendorf pada tahun 80 membagi kerangka kerja konten analisis ada 3, yaitu analisis isi pragmatik atau pragmatic content analysis, analisis isi semantik atau semantic content analysis, analisis sarana tanda atau scene vehicle analysis. Kita jelaskan satu per satu. Kerangka kerja analisis pragmatik atau pragmatic content analysis, yakni prosedur memahami teks dengan mengklasifikasikan tanda menurut sebab atau akibatnya yang mungkin timbul. Misalnya perhitungan berapa kali suatu kata ditulis atau diucapkan yang dapat mengakibatkan munculnya sikap suka atau tidak suka terhadap pemerintahan. Ini contohnya sudah lain. Umpamanya ya dalam kondisi-kondisi terakhir ini kita mengatakan, ada yang sering mengatakan di ceramah-ceramahnya tentang revolusi ataupun yang lain-lain yang itu mengkritik pemerintah. Mungkin itu adalah rasa tidak suka. Lah kita bisa menghitung kata itu berulang kali, berapa kali diucapkan. Oke, yang kedua, kerangka kerja analisis isi semantik, yaitu prosedur yang mengklasifikasikan tanda menurut maknanya.
Misalnya menghitung berapa kali kata rahmatan lil alamin dijadikan sebagai rujukan dalam menafsiri corak keislaman di sebuah daerah. Nah, ini ada yang pertama adalah analisis penunjukan atau designation analysis, yakni menghitung frekuensi berapa sering objek tertentu. Objek tertentu itu bisa orang, benda, kelompok, atau konsep itu dirujuk. Analisis pensifatan atau attribution analysis, yaitu menghitung frekuensi berapa sering karakterisasi objek tertentu dirujuk atau disebut. Misalnya karakterisasi tentang bahaya penggunaan obat terlarang bagi kehidupan. Yang C, analisis pernyataan atau assertion analysis, yaitu analisis teks dengan menghitung berapa sering objek tertentu dilabel atau diberi karakter secara khusus. Ini adalah kerangka kerja kedua. Yang ini ketiga, analisis sarana tanda. Analisis sarana tanda atau sign vehicle analysis, yakni prosedur memahami teks dengan cara menghitung frekuensi berapa kali misalnya kata nafas muncul dalam sambutan atau presentasi seseorang. Ya, ini beberapa tentang konten analisis, dan konten analisis ini pada akhir-akhir ini sudah mulai berkembang lagi dengan berbagai macam coraknya. Ini ada contoh artikel yang pernah saya tulis berdasarkan hasil penelitian saya dengan konten analisis. Ini tahun 2016. Anda bisa mengaksesnya dari link ini, s.id/konten analisis. Nanti Anda ketemu ini, lalu ada PDF-nya. PDF-nya Anda bisa lihat, lalu kemudian dibaca untuk lebih memahami prosedur dan pemaknaan interpretasi di dalam artikel ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.